Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak kelas 6? Ibu harapkan kalian semua sehat selalu dan tetap semangat meskipun belajar kita tetap dilaksanakan di rumah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertepatan dengan pelajaran matematik, insya Allah kita akan belajar bersama yang materinya itu tentang bilangan bulat. Ya, bilangan bulat di sini yang kita ketahui itu hanya banyak sekali bilangan seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini sudah kalian ketahui ya, dimulai dari TK, dilanjutkan dengan sampai dengan sekarang itu disebut dengan bilangan bulat. Nah, pada kesempatan kali ini bilangan bulat kalian akan pelajari lebih jauh lagi, terbagi menjadi 2. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Ya, yang kalian ketahui bilangan bulat yang tadi Ibu sebutkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan bilangan bulat negatif pun sudah kalian pernah kenal, itu berada pada garis bilangan, ya. Nah, pada garis bilangan yang sudah pernah kalian pelajari, ingat di kelas berapa ya kalian pelajari garis bilangan. Pada garis bilangan itu terdapat 2 jenis bilangan bulat. Jika ke kanan itu bernilai positif dan angka yang ada di sebelah kiri itu adalah negatif. Pada garis bilangan kita bagi 2 atau kita batasi dengan titik 0, ya. Dari 0 ke kanan, diulangi, 0 ke kanan itu bilangan positif, bilangan bulat positif, sedangkan 0 ke kiri itu bilangan bulat negatif. Yo, kita beri angka dulu pada setiap titik garis bilangannya. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga ke arah kiri. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, biar seimbang kita samakan negatif 5. Kita didapat garis bilangan seperti ini. Angka-angka yang ada pada garis bilangan itu disebutnya adalah bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sudah bisa dipahami? Nah, pada materi bilangan bulat positif dan negatif itu memiliki ciri tertentu atau memiliki nilai-nilai tertentu, di mana ya bilangan bulat positif itu nilainya lebih besar. Nilainya lebih besar. Sedangkan bilangan bulat negatif itu nilainya kebalikan, lebih kecil. Ya. Ingat di sini buat catatan yang harus kalian perhatikan bahwa ciri dari bilangan bulat positif dan negatif, selain ada kalau negatif itu ada tanda minusnya, di sini menandakan perbedaan, ya. Mungkin lebih tepatnya untuk perbedaan bilangan bulat positif dan negatif itu kalau nilai bilangan bulat positif lebih besar, sedangkan nilai bilangan bulat negatif itu nilainya lebih kecil. Kemudian kalau misalkan kita contohkan, mana buktinya bahwa bilangan bulat positif itu lebih besar dan bilangan bulat negatif itu lebih kecil? Yuk, kita buktikan. Ya, kita buktikan.
bilangan bulat negatif itu nilainya kecil karena kita baca untuk lebih mudah menghafalnya. Bilangan bulat negatif dikatakan lebih kecil nilainya karena posisi di sini adalah kurang atau kita sebut saja dengan bilangan hutang. Nah, sedangkan bilangan bulat positif dikatakan nilainya lebih besar, ya, karena di sini dia bernilai lebih atau bayar. Contoh 4, atau Ibu kasih tanda, negatif 4 ditambah 6 sama dengan berapa? Negatif tadi dikatakan sebagai bilangan yang lebih kecil, ya. Di sini kita baca dengan tanda hutang. Hutang, kita anggap hutang sajalah, si negatif 4. Hutang 4 dibayar 6. Jadi berapa hasilnya? Kamu punya hutang 4 dibayar 6. Jadi sisanya apa? Sisanya berapa? Sisanya 2. Karena hutang angka 4 ini dianggap hutang dan dibayar oleh uang kita sebanyak 6. Maka hutangnya negatif 4-nya sudah habis, berarti masih ada sisa 2 dari 6. Begitu ya. Lagi. Kita dibalik sekarang. Dibalik. 6 atau tetap negatif 6 ditambah 3. Awas. Ya, negatif 6 ditambah 3. Negatif 6 itu nilainya hutang. Dan 3 ini dianggap sebagai uang yang akan kita bayarkan kepada hutang. Hutang 6 dibayar 3. Berarti yang masih ada sisa uangnya atau hutangnya? Ayo, uang, sisa uang atau sisa hutang? Otomatis di sini karena hutangnya lebih besar dan bayarnya kita kecil, kurang, tidak bisa menutupi utang yang negatif 6, maka di sini hasilnya adalah sisa hutang, ya. Kalau sisa hutang kita pakai negatif, ya, karena nilainya lebih kecil. Negatif berapa sisanya? Coba hitung. Punya utang 6 dibayar 3, berarti masih ada utang berapa? 6 dikurangi 3, hasilnya adalah 3. Tapi 3-nya di sini itu nilainya kecil. Apa? Karena negatif. Kita masih punya hutang, ya. Ini pembuktian bahwa nilai negatif itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai bilangan bulat positif. Sampai sini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan nanti kita bahas ulang kembali di lain waktu. Kemudian selanjutnya untuk membandingkan, ya, untuk membandingkan bilangan bulat positif dan negatif lebih kecil seperti ini. Pada bilangan bulat negatif, sebesar apapun angkanya itu tetap nilainya kecil dibandingkan dengan bilangan bulat positif, ya, dibandingkan dengan bilangan bulat positif. Yuk, sini perhatikan lagi. Negatif 10 lebih kecil daripada 3.
Kenapa lebih kecil daripada 3? Karena posisinya meskipun angka 10-nya besar, tapi dia berada di nilai negatif. Ingat tadi ya, nilai dari negatif itu lebih kecil daripada nilai positif. Meskipun positifnya angkanya 3, kalau kita dilihat dari angkanya 3 itu kan kecil ya dibandingkan dari angka 10. Tapi khusus pada bilangan positif dan negatif, besar sebesar apapun nilainya angka tersebut, kalau sudah kelompoknya kelompok negatif, dia tetap dikatakan nilainya lebih kecil. Lagi yang lebih besar, 300. Negatif 300 itu lebih kecil. 300 itu lebih kecil daripada 100. Bu, 100 kan kecil, Bu. Kenapa? Dia lebih besar daripada 300. Iya, betul. Tapi di sini posisinya adalah negatif. Paham? Ya. Nah, setelah ini nanti Ibu beri latihan kalian ya. Baik dalam penyelesaian penjumlahan bilangan positif dan negatif maupun perbandingan antara bilangan bulat positif dan negatif. Ini tugas yang harus kalian kerjakan.